Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Haris Artayana, nomor 14 dari kelas 10 MIPA 6. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas dan wewenang lembaga yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga nomor 1 yaitu Lembaga Konstitutif atau MPR. Dasar hukum dari MPR yaitu pasal 3 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Tugas dan wewenang dari MPR. Yang pertama yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua yaitu melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga yaitu memberhentikan presiden dan wakil presiden. Lanjut ke lembaga nomor 2 yaitu lembaga eksekutif atau presiden. Dasar hukum dari lembaga eksekutif yaitu pasal 4 ayat 1, pasal 5 ayat 1, pasal 11 ayat 1, pasal 12, pasal 13, dan lain-lainnya. Tugas dan wewenang dari lembaga eksekutif. Yang pertama yaitu memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua yaitu memegang kekuasaan yang terdiri dari atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Yang ketiga yaitu mengajukan rancangan RUU kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Presiden melakukan pembahasan dan pemberian atas rancangan undang-undang bersama DPR serta mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Lanjut ke lembaga nomor 3 yaitu lembaga legislatif atau DPR. Dasar hukum dari DPR yaitu pasal 20 ayat 1 ayat 2, pasal 22 ayat 2, pasal 22D ayat 3, dan lain-lainnya. Tugas dan wewenang dari DPR. Yang pertama yaitu membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. 2. Yaitu membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga yaitu menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang RUU yang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah pembentukan. Lanjut ke lembaga nomor 4 yaitu lembaga legislatif atau DPD. Dasar hukum dari DPD yaitu pasal 22D ayat 1, ayat 2, ayat 3, pasal 23F ayat 1. Tugas dan wewenang dari DPD yaitu 1. Mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang kedua yaitu memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak pendidikan dan keuangan. Maksud saya itu pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga yaitu memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Lanjut ke lembaga nomor 5 yaitu lembaga yudikatif atau Mahkamah Agung. Dasar hukum dari Mahkamah Agung yaitu pasal 24 ayat 2, pasal 24A ayat 1, pasal 24C ayat 3. Tugas dan wewenang dari Mahkamah Agung. 1. Yaitu mengadili pada tingkat kasasi. Yang kedua yaitu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang ketiga yaitu memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam hal permohonan gerasi dan rehabilitasi. Lembaga yang terakhir adalah lembaga nomor 6 yaitu lembaga yudikatif atau Mahkamah Konstitusi. Dasar hukum dari Mahkamah Konstitusi yaitu pasal 24C ayat 1 dan ayat 2. Tugas dan wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Yang pertama itu wewenang mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Undang-undang dasar memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Yang kedua yaitu wajib memberi keputusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden menurut Undang-Undang 1945. Yang ketiga yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan promo Santi. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Om Santi, Santi, Santi. Om.